Nah, silakan Ya, Pak. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Apa kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, baik. Baik. Masih tetap semangat ya, walaupun ini di tengah hari, tapi kita harus tetap semangat di pelajaran fisika di hari ini. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong Vivi untuk memimpin doa. Mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk Vivi. Berikutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini hadir semua, apa ada yang izin atau sakit? Firman izin, Bu. Oh, Pak Firman satu orang. Terus ada lagi? Tidak ada ya, sepertinya cuma satu orang. Baik, Ibu lanjutkan. Karena sepertinya ini sudah siang, untuk membangkitkan semangat, kita lakukan ice breaking sebentar. Di sini Ibu ada beberapa gerakan. Nanti kalian mengikuti aba-aba dari Ibu ya. Misalkan di sini putar kepala sebanyak 5 kali. Nanti Ibu menghitung 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu dan seterusnya. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Bisa kita mulai anak-anak? Bisa ya? Bu. Oke. Gerakan yang pertama, putar kepala sebanyak 5 kali. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Gerakan kedua, putar kedua bahu ke depan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Gerakan berikutnya, putar kedua bahu ke belakang sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gerakan berikutnya, putar tangan kanan searah jarum jam, tangan kiri berlawanan arah jarum jam bersama-sama sebanyak 5 kali. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Kalian sudah menyegarkan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk hari ini, sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu, masih ingatkah kalian dengan persamaan massa jenis saat kalian SMP? Itu di kelas 7 kalau nggak salah. Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih. Kalau masih bisa dijelaskan massa jenis itu persamaannya apa? Dibagi volume, Bu. Massa dibagi Massa per volume. volume. Ya, pintar. Massa dibagi volume ya. Oke. Massa jenis ini akan berhubungan dengan pembelajaran kita di hari ini ya. Kita lanjut. Jadi kalian lihat ini gambar apa? Ini gambar Berenang. iya. 2 anak sedang berenang ya. Di sini kenapa kita bisa berenang ketika di dalam air? Ya, ini adalah yang akan kita bahas di sini ya. Diharapkan setelah kita mempelajari materi hukum Archimedes di siang ini, maka kita dapat mendapatkan pengetahuan baru dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya ketika kita berenang di laut seperti itu. Ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan pelajaran sebelumnya yaitu tentang tekanan hidrostatis ya, kalian masih ingat tekanan hidrostatis? Ada yang masih ingat apa itu tekanan hidrostatis? Mungkin Anita ingat? Tekanan di bawah air, Bu. Tekanan di dalam zat cair gitu ya. Oke, kemarin di pembelajaran sebelumnya
tekanan zat cair atau hidrostatis itu dipengaruhi oleh apa saja? Masih ingat? Dipengaruhi oleh kedalaman. Boklim, Dipengaruhi oleh kedalamannya, Bu. kedalaman dan satu lagi? Massa jenis. Oh iya, ya pinter sekali. Ya betul, kedalaman dan massa jenis ya. Yaitu yang kita pelajari di pertemuan kemarin ya. Hari ini kita akan mempelajari hukum Archimedes yang masih ada hubungannya dengan tekanan hidrostatis. Karena kita akan mempelajari massa jenis ya, seperti yang kalian ingat di pelajaran SMP dulu. Oke, sebelumnya Ibu akan memberikan adapun tujuan pembelajaran hari ini. Di sini ada KD-nya. Menerapkan hukum statis fluidostatis dalam kehidupan sehari-hari, merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluidostatis. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Itu KD untuk hari ini. Kemudian tujuan pembelajarannya. Yang pertama menjelaskan gaya apung, menerapkan prinsip hukum Archimedes dalam berbagai masalah, menjelaskan fenomena melayang terapung tenggelam, melakukan percobaan tekanan hidrostatis dan Archimedes. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Ya, jadi itu tujuan kita di hari ini. Kemudian kita akan melakukan eksperimen. Kemudian kita akan menggunakan model pembelajaran PBL, ya, Problem Based Learning. Oke, kita langsung masuk saja. Untuk yang pertama, coba kalian perhatikan video berikut ya. Muncul tidak? Sebentar. Bergerak nggak ya? Belum ya. gerak, Bu. Belum, Bu. Sebentar, saya stop share sebentar ya. Bentar, saya terlihat nggak? Anak-anak terlihat nggak? Terlihat, Bu. Oh, iya. Udah gerak. Suaranya terdengar nggak? Enggak, Bu. Belum, Bu. Suaranya belum, Bu. Share screen-nya jangan lupa suaranya dicentang. Oh ya, sebentar. Sudah terdengar, Bu? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Coba kalian perhatikan ya. Itu gambar apa ya? Kan, Bu. Ikan berenang. 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 Itu ada yang di dalam, kemudian ada yang di posisi tengah. Sebentar. Nah, ini di posisi tengah ya, melayang. Nah, ini ada yang mengapung ya. Ya, Bu. Oke, dari video yang kalian lihat, maka di sini muncul apa yang ada di benak kalian ketika kalian melihat video yang Ibu share tadi. Bisa jelaskan apa yang ada di benak kalian? Ikannya bisa pindah-pindah tempat, Bu. Oh, ikannya bisa berpindah-pindah? Ya, dari dasar ke tengah, baru ke atas. Oke. Ada yang lain? Mau menambahkan?
Ada yang lain mau menambahkan? Oke ya, jadi itu yang kita lihat ya. Mengapa ikan ketika berenang dapat berada pada posisi terapung, melayang, dan tenggelam? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Nanti akan kita jawab di akhir pembelajaran. Kemudian berikutnya, nah ini juga sebenarnya ada videonya ya, cuman bisa keluar nggak ya? Bisa, Bu. Bisa. Oh ya, bisa. Itu video kapal baja yang sedang berlayar di lautan ya. Oke. Dari sini bisa muncul pertanyaan. Ada yang bisa menjawab mungkin dari gambar ini, apa yang ada dalam benak kalian setelah melihat gambar ini? Kapal baja berlayar di tengah lautan. Ini beberapa pertanyaan yang mungkin misalkan, mengapa kapal yang terbuat dari besi dapat terapung? Atau mengapa berat di udara lebih berat daripada benda di air? Mungkin ada lagi yang bertanya apa gitu? Ada? Sepertinya ngantuk ya? Ngantuk semua ini apa? Enggak, Bu, lagi nyimak, Bu. Oh iya ya. Iya, lagi nyimak. Iya. Ya, jadi dari kedua gambar tadi, maka akan timbul pertanyaan. Tadi yang gambar yang pertama, gambar video yang pertama tadi tentang ikan, bagaimana ikan bisa melayang, terapung dan tenggelam. Gambar yang kedua tadi gambar video kapal ya. Mengapa kapal yang terbuat dari baja ya itu bisa terapung di lautan. Sedangkan kalau misalkan kita punya jarum ya, itu kalau kita taruh di dalam air itu biasanya tenggelam. Tapi kok kapal bisa seperti itu. Nah, itu yang akan kita pelajari tentang hukum Archimedes di sini. Jadi sebelum menjawab dua pertanyaan ini, di akhir Ibu akan membagi terlebih dahulu kalian menjadi, di sini ada 3 kelompok ya. Jadi kelompok 1 ada Adi, Anita, Alex, kelompok 2 ada Enda, Vivi, Firman, Hoklim, kelompok 3 Ferisa, Dina, Hafid Endi, dan Hafid Nur. Jadi ini ada 3 kelompok, kemudian Ibu akan memulai dengan membagi LKPD. LKPD-nya masing-masing ketua kelompok bisa mengambil LKPD-nya di depan. Silakan. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Semuanya sudah ambil ya. Oke, Ya, Bu. untuk LKPD ini, langkah awal yang harus kalian lakukan, yang pertama kalian isi dulu nama kelompok kalian, kelas, dan hari dan tanggal percobaan hari ini. Kemudian langkah berikutnya, ini Ibu sudah menyajikan fenomena seperti tadi yang di depan, tentang kapal, kemudian tentang orang yang berenang. Silakan. Dari kedua gambar ini, ya, kalian bisa memunculkan kira-kira rumusan masalah apa yang bisa kalian tulis di sini. Silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian, kemudian kalian tulis di sini rumusan masalahnya apa. Kemudian dari rumusan masalah yang ada, silakan kalian memunculkan hipotesis ya atau dugaan sementara jawaban dari permasalahan yang kalian kemukakan di sini ya.
Sesudah itu kalian tentukan variabel percobaan. Di sini ada 3, ada variabel manipulasi, variabel respon, dan variabel kontrol. Jadi untuk variabel manipulasi adalah variabel yang bisa kalian ubah-ubah nilainya. Untuk variabel respon, itu variabel yang mengikuti dari manipulasi tadi, ya. Jadi respon dari variabel manipulasi tadi. Kemudian variabel kontrol itu variabel yang kalian jaga nilainya agar tetap. Ya, untuk hari ini percobaan kali ini kita ada beberapa alat bahan ya yang sudah kalian ambil tadi sudah ya, masing-masing kelompok sudah ngambil ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, ada neraca pegas, kemudian ada telur ayam, garam dapur, beker gelas, benang bogem, statif, air, beban, gelas biasa, dan piring penampung air. Jadi kita akan melakukan 2 percobaan pada siang hari ini. Yang pertama, untuk mengukur tentang gaya apung ya. Jadi nanti bebannya kalian gantung seperti ini. Pada neraca pegas nanti kalian ukur ketika berada di udara itu berapa, kalian catat, kemudian kalian masukkan beban ini ke dalam air ya, kemudian kamu lihat juga berapa beratnya di neraca pegas. Kemudian ya dibaca ya, bisa dibaca sendiri. Jadi dicatat, kemudian ketika tadi beban dimasukkan ke dalam air, ya, maka ada air yang tumpah ya. Air yang tumpah itu harus kalian tampung. Kemudian nanti tampungan dari air itu kalian ukur volumenya berapa yang air yang tumpah tersebut, ya. Ya, ulangi kegiatan itu untuk massa yang berbeda. Di sini Ibu menyediakan hanya 2 massa ya, jadi 100 gram atau 0,1 dan 150 gram. Kemudian percobaan yang kedua, ini Ibu sudah menyiapkan telur ya. Telurnya itu ada 3. Kemudian ada gelas ya. Yang pertama kamu lihat ketika gelas berisi air, kamu masukkan telur ya. Kamu lihat apa yang terjadi pada telur. Kemudian nanti gelas kedua kamu masukkan garam sebanyak 3 sendok. Ya, kamu lihat nanti bagaimana keadaan telurnya. Kemudian tambah lagi berikutnya, gelas berikutnya berarti tambah 6 sendok ya. Nah, itu dilihat posisi telurnya bagaimana. Ya, silakan bekerja ya. Ini di sini ada data percobaannya, kalian bisa isi. Bagaimana untuk masing-masing kelompok? Kira-kira penjelasan Ibu jelas atau masih bingung untuk langkah percobaannya? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Jelas Bu. ya. Oke, silakan kalian melakukan percobaannya ya. Silakan. Tolong itu telurnya jangan buat mainan ya. Jadi biar nggak pecah ya. Telurnya jangan buat mainan. Kemudian harus hati-hati dalam praktikum. Gelasnya dijaga biar tidak pecah. Bagaimana, ada yang kesulitan mengambil data, anak-anak, atau sudah bisa?
Untuk tabel pengamatan telur tinggal diconteng aja ya, posisinya bagaimana ketika tanpa garam, kemudian garam 3 sendok itu bagaimana, kemudian garam 6 sendok, posisi telurnya bagaimana, tinggal diconteng saja. Kalau sudah, silakan kalian membuat grafik pada analisis data, grafik volume air yang tadi tumpah, ya, itu dibandingkan dengan FA, ya, gaya apung atau gaya angkatnya itu berapa. Ini sebelumnya diisi dulu, 2 tabel ini. Kemudian dari data itu silakan kalian buat grafik antara volume benda yang tadi tercelup, ya, yang tumpah dengan gaya yang didapat dari perhitungan tadi. Ya, jadi tadi ada berat di udara berapa, berat di air berapa, hitung selisihnya, FA-nya, ini dia gaya angkatnya, berapa diisi masing-masing, kemudian volumenya tadi berapa juga diisi, kemudian kalian buat grafiknya. Kemudian kamu analisis hubungannya bagaimana, kemudian menghitung gaya apungnya, terus pengamatan tadi pada telur itu hasilnya bagaimana, juga silakan kalian tuliskan di LKPD. Ada yang mau bertanya, barangkali mengalami kesulitan? Anita, aman? Masih aman, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Koklim bagaimana? Aman? Aman, Bu, aman. Oke, Iya. percobaannya lancar ya. Lagi menghitung ini, Bu. Ya, untuk Vivi bagaimana Vivi? Vivi, Aman, Bu. mana kelompoknya? Aman, Bu. Oh, aman ya. Oke. Oke, Ibu rasa waktunya cukup ya. Kita langsung saja untuk kelompok yang bersedia untuk presentasi. Mungkin dari kelompok 1. Kelompok 1. Ya, Bu. Anita siap? Ya, Oke. Bu. Silakan dipresentasikan untuk kesimpulannya saja dulu. Kesimpulan dari percobaan yang kamu lakukan dengan teman-teman kamu. Kesimpulannya, Ya, ketika massa benda ketika diukur di udara akan ya. jauh lebih berat daripada kita ukur di dalam air, Bu. Ya. Oke, betul. Itu kenapa ya? Karena ada gaya apung, Bu, di dalam air yang bekerja itu untuk pada suatu benda. Nah, gaya Oke, apung itu kan betul. di dalam fluida, Bu. Iya, betul. Kalau dari grafik berarti kamu bisa menyimpulkan apa antara gaya apung dengan volume volume tadi yang benda yang tercelup itu? Dari grafik yang Kayaknya kalian buat. sebanding, Bu. Oke, sebanding, pinter sekali. Ya, betul. Sebanding. Kemudian dari kelompok lain, mungkin kelompok 2 untuk percobaan yang telur. Kesimpulannya bagaimana? Fenomena apa yang kamu lihat tadi di percobaan tadi? Kemudian kesimpulannya apa? Dari kelompok 2, coba. Kelompok 2, ya, Koklim. Ya. Ini kesimpulan kami, Bu. Ya. Telur tenggelam
karena Ya, massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. ya, Yang kedua, telur melayang karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. ya betul. Terus, Dikarenakan pemberian garam sebanyak 3 sendok, ya, sehingga massa jenis air makin besar, Bu, iya karena betul. garam. Ya, Terus yang terus, ketiga, telur melayang karena massa jenis telur itu lebih kecil dari massa jenis air. Dikarenakan pemberian garam sebanyak 6 sendok. Sehingga massa jenis air semakin besar, Bu. Jadi makin ditambah garamnya, massa jenisnya makin besar. oh iya, jadi Iya. air garam gitu ya. Ya, Bu. Oh iya, betul sekali. Terima kasih untuk Goklim untuk Iya, sama-sama, Bu. kesimpulannya. Ya, jadi dari percobaan tadi ya, bisa kita simpulkan tadi tentang gaya apung, ya bahwa ketika sebuah benda dimasukkan ke dalam suatu zat cair, maka dia akan mendapatkan gaya ke atas atau kita sebut sebagai gaya apung, di mana gaya apung itu berbanding lurus dengan volume dari benda yang tercelup. Ya, kemudian yang kedua tadi kita melihat fenomena ada benda terapung, melayang, dan tenggelam. Ya, di sini bisa kita simpulkan bahwa ketika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluidanya, maka benda akan terapung. Jika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida, benda akan melayang. Dan jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluidanya, maka benda akan tenggelam. Oke, itu kesimpulan dari hari ini ya, dari percobaan kalian yang sudah kalian presentasikan tadi. Oke. Oke, untuk lebih menguatkan kalian akan materi yang sudah kalian lakukan tadi, eksperimen yang telah kalian lakukan, maka silakan nanti kalian bisa mengerjakan soal evaluasi. Ini Bu Guru akan membagikan ke grup kelas link soal evaluasinya. Nanti bisa kalian buka, kemudian bisa kalian kerjakan. Untuk kalau hari ini bagaimana? Bisa dikerjakan hari ini, kemudian nanti dikumpulkan? Kira-kira hanya 4 soal. Bisa ya? Kalau tidak, nanti saya Ibu beri waktu, misalkan ini waktunya tidak cukup, pokoknya hari ini nanti pulang sekolah bisa dikumpulkan. Bisa, Bu. Bisa ya? Begitu saja? Ya, oke. Terima kasih. Oke, dari percobaan tadi, kita hubungkan dengan fenomena tadi ya yang Ibu tampilkan di awal. Mengapa ikan dapat berenang, terapung, melayang, dan tenggelam? Ya, di sini tadi ya tentang hubungan massa jenis yang sudah kalian pelajari betul sekali. Jadi pada ikan itu terdapat kantung udara, ya kantung udara yang dapat diisi udara atau gas. Ya, ikan dapat mengatur udaranya ketika akan melayang dan terapung. Ketika kantung udaranya berisi gas, ikan akan mengapung atau melayang. Sedangkan kalau ikan mengosongkan kantung udaranya, ikan akan bergerak ke bawah atau dasar laut seperti itu. Ya, kita tahu kalau massa jenis rho ya tadi itu massa dibagi volume. Ya, jadi ikan menggunakan volume tubuhnya ya ketika diisi gas ya dia ketika volumenya besar gitu ya maka dia akan melayang gitu ya kemudian kalau misalkan dia mengecilkan volume dengan mengecilkan volumenya maka dia akan tenggelam seperti itu. Kemudian dari kapal besi tadi ya mengapa terapung berarti kesimpulannya apa tadi kalau benda terapung karena apa tadi? Massa jenis bendanya sama dengan massa jenis cairannya, Bu. Lebih kecil massa Terapung, jenisnya, Bu. terapung. Terapung. Oh iya, Oh, lebih terapung, kecil. Indah. Iya.
karena lebih kecil. Bagaimana membuat lebih kecil? Di sini kapal laut walaupun terbuat dari besi, kamu lihat kapal besar itu dibuat bentuknya besar-besar ya. Ya, itu tujuannya agar membuat volume dari kapalnya itu menjadi besar. Karena volumenya besar, maka rho-nya atau massa jenisnya dibuat lebih kecil daripada rho air laut sehingga bisa dapat terapung di lautan seperti itu. Ya, ini untuk persamaan Archimedes tadi yang kita tentang gaya angkat ya, tadi sebanding sama dengan persamaan Archimedes terbukti Fa sama dengan rho GV. Kemudian di fenomena tadi itu juga terbukti di sini. Tapi di sini ada selain massa jenis sebenarnya gaya ke atas juga mempengaruhi ya. Jadi ketika terapung FA-nya lebih besar daripada W, ketika melayang FA-nya sama dengan W, gaya angkatnya sama dengan beratnya, ketika tenggelam gaya angkatnya atau gaya apungnya lebih kecil dari berat bebannya. Jadi selain massa jenis juga di sini gayanya juga akan mempengaruhi ya. Demikian untuk hari berikutnya atau pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang hukum Pascal ya untuk pertemuan berikutnya. Jadi kalian bisa memulai dengan belajar dulu terlebih dahulu di rumah, dibaca dulu sebelum kita masuk ke pertemuan berikutnya. Oke, untuk menutup pembelajaran siang hari ini saya minta tolong Anita untuk memimpin doa. Ya, Bu. Anita? Teman-teman, alhamdulillah pelajarannya kita sudah selesai. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Sudah, Ya. Bu. Ya, terima kasih Anita. Demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan bacaan Alhamdulillah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eri. Iya, sama-sama. Sudah, Pak. Silakan Bu Irma. Ini kalau saya lihat alhamdulillah udah bagus Pak ya dalam memberikan penguatan atas jawaban siswa. Saya lihat bagus Ibu.